masih di channel Lang Nusa Paramotor Club. Saat ini, kesempatan ini kita akan sedikit menerangkan tentang weather atau cuaca. Karena cuaca adalah hal yang paling penting dalam dunia penerbangan, terutama dalam paramotor. Ya, ada 3 keberhasilan terbang dalam dunia paramotor. Pertama adalah perlengkapan, kedua itu adalah pilotnya, dan yang ketiga adalah cuaca. Apa sih cuaca yang paling penting? Adalah misalnya angin, ya, angin yang digunakan untuk terbang para motor. Jadi walaupun tanpa angin pun bisa, orang-orang tertentu maksudnya udah berpengalaman dia bisa terbang tanpa angin. Tapi pada umumnya kita memerlukan angin. Secara umum angin adalah angin yang dari depan atau kita sebutnya headwind atau upwind. Ya, serong-serong sedikit itu sebutnya crosswind. Sampai kurang dari 30 derajat is oke, masih bisa lah, ya. Nah, angin yang nggak boleh gimana atau yang nggak bisa, ada angin yang dari belakang atau kita bilangnya tailwind atau angin dari belakang, itu nggak bisa gitu seperti. Jadi kita harus mengenal angin di lapangan itu dari mana. Biasanya kita kalau di lapangan itu menggunakan windsock atau pengarah angin. Di lapangan terbang itu selalu ada windsock, ya. Terus angin itu apa sih sebenarnya? Nah, itu kan angin itu apa sebenarnya secara umum gitu ya. Angin itu kan ada perpindahannya massa udara dari yang lembab ke arah yang kering gitu loh. Jadi kalau matahari bersinar tuh panas-panas tuh pagi-pagi itu dari pagi dia panas bersinar ke bumi ini, ya. Itu kan ada yang hijau, ada yang air, ada perumahan, jalan. Itu dia akan menerima panas, intensitasnya berbeda. Maksudnya yang lebih panas adalah yang keras-keras itulah seperti jalan, rumah, atau itu dia panas. Itu lebih cepat. Sedangkan yang hijau-hijau ini biasanya dia akan lebih penguapannya lebih lambat, sehingga massa udara yang ada atau penguapan ini yang ada di daerah lembab ini akan mengalir pada yang keras, yang lebih panas. Nah, pengaliran ini yang disebut angin nih. Ini angin nih. Nah, gitu ya. Itu kalau di darat ya, biasanya kita kalau misalnya terbang yang paling bagus ya di pinggir laut ya, terbuka ya. Karena itu kita akan anginnya tuh laminar, stabil dari laut. Itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita di darat begini ya kita harus menggunakan angin pokoknya yang dari depan, ya, yang kita sebut headwind. Nah, gitu. Itu angin. Nah, nanti kalau kita udah terbang, nanti ada disebut lagi ada thermal, misalnya gitu. Dari penguapan tadi, dari dingin ke panas, terus dia ke atas. Pas dia ke atas ini nanti uap massa udara itu akan bentuk gelembung udara, dia akan pecah, cus, itu kan. Nah, pembentukan ini biasa di jam 10 pagi kita lihat tuh ada seperti kapas putih-putih itu, dia pecah. Nah, itu sebenarnya pengucapan pecahnya thermal. Nah, ini pada saat siang ini kalau kita terbang dia kena itu kita akan bergerak, bergetar gitu, nah itu disebut kita kena thermal gitu loh, ya. Jadi kita juga harus mengenal nih daerah-daerah yang disebut thermal, karena kalau nanti terbang dalam keadaan banyak thermal pasti kita nggak enak, terutama untuk pemula nggak nyaman karena bergerak-gerak. Jangankan kita dengan apa namanya, dengan yang cuman ringan gitu, nggak terlalu berat. Pesawat besar pun kadang-kadang kalau ada thermal besar dia goyang juga gitu loh, ya. Jadi kita sebelum terbang kita harus memprediksi juga nih angin dari mana. Kita harus tahu pasti angin dari mana, ke arah mana kita terbang. Terus dia nanti juga di mana ada thermal yang akan bentuk thermal itu kan. Jadi kita harus menghindari atau mana. Itu kita harus dalam planning tentang penerbangan, terutama untuk yang namanya training. Oke? Nah, jadi untuk pembahasan nanti tentang cuaca, tentang thermal, nanti kita teruskan lagi mungkin ya dengan beberapa video, dengan beberapa apa namanya ya, buku juga ya. Oke. Sementara itu dulu pembahasan angin sebagai introduction.